Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel El Ramadan Orchid. Pada kali ini saya akan membahas atau membedah masalah anggrek ini ya. Ada sebuah buku yang sangat menarik, permasalahan anggrek dan solusinya. Sekalian kita sambil menunggu anggrek-anggrek saya yang spike untuk direview. Nah, sementara karena masih belum ada yang mekar, maka akan saya bahas buku ini saja ya. Bagi ibu-ibu atau mbak-mbak yang sedang istirahat, bisa ditonton nanti, atau yang sedang santai-santai bisa didengarkan saja karena ini tidak ada gambar atau video plannya. Oke, di sini saya akan membahas seri Agri Solusi Permasalahan Anggrek dan Solusinya. Yang di sini buku ini cukup menarik ya. Kalau saya simak atau baca sekilas, ini permasalahan-permasalahan di dunia peranggerekan. Nah, di sini ada langsung bab 2 saja. Karena di bab 1 itu hanya penulisan istilah dalam dunia anggrek. Oke. Sekarang masuk ke bab 2. Kenali habitat anggrek. Di sini ada suatu permasalahan atau pertanyaan mungkin dari pemula atau penghobi anggrek yang diwawancarai atau didata apa-apa saja yang jadi permasalahan dalam penanaman anggrek. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengetahui suatu jenis tanaman anggrek memerlukan naungan atau tidak pada tempat tumbuh atau habitatnya. Nah, di sini teman-teman, jenis tanaman anggrek diketahui memerlukan naungan atau tidak itu dapat dilihat dari morfologi bentuk daun ya. Bila bentuk daunnya sempit, tebal, maka anggrek tersebut tidak memerlukan naungan Dan daun yang sempit dan tebal berfungsi mengurangi laju transpirasi atau penguapan, sehingga tanaman tidak mengalami kehilangan kandungan air yang terlalu besar. Nah, contoh anggrek yang tidak memerlukan naungan antara lain adalah vanda dan kerabatnya. Pada umumnya anggrek vanda teret atau vanda berdaun pensil itu ya, yang biasa di pagar-pagar itu untuk pagar biasanya, dan vanda semiteret bila diletakkan pada tempat yang ternaungi atau kurang cahaya, maka morfologinya akan berubah. Jarak antar daun yaitu internode atau ruas akan tampak semakin memanjang. Ukuran daun lebih panjang, warna daun menjadi hijau tua dan tanaman terlihat lemas atau lemah. Sementara bila bentuk daun lebar, maka anggrek tersebut memerlukan naungan. Bila tidak dinaungi, penguapan menjadi tinggi sehingga daun dapat terbakar dan akhirnya mati. Contohnya adalah vanda daun seperti Ascosenda atau vanda berdaun lebar, vanda tricolor, Dendrobium, Cattleya, Phalaenopsis, dan Oncidium. Sebenarnya ini berdasarkan data dari buku ini ada benarnya juga, tapi tidak 100% valid ya. Karena beberapa yang saya tanam yang tanpa naungan, baik itu vanda tricolor, ada juga Dendrobium berdaun lebar. Memang pertamanya daunnya gosong awal-awalnya, cuma tunas yang baru itu akan lebih kuat daripada plant yang awal ditempel di media. Nah, nanti atau kapan akan saya review anggrek-anggrek yang saya tempel tanpa naungan paranet ya. Nah, kemudian ada permasalahan lagi yang kedua. Jenis anggrek apa saja yang dapat tumbuh di dataran rendah atau daerah panas dan dataran tinggi atau daerah dingin. Jenis anggrek yang tumbuh di dataran rendah antara 0 sampai 500 meter DPL di atas permukaan laut antara lain Dendrobium, vanda dan kerabatnya seperti Aranda, Ascosenda, Mokara, Kagawara, Arantera, Arachnis, dan Renanthera. Jenis anggrek yang tumbuh di dataran medium 500 sampai 700 meter DPL antara lain Dendrobium, vanda, daun seperti vanda tricolor, Cattleya, dan kerabatnya seperti
Brasolaelia cattleya, Laelio cattleya, Potinara, Saporlaeli cattleya, dan lain-lain. Sementara jenis anggrek yang tumbuh di dataran tinggi lebih dari 700 meter di atas permukaan laut antara lain Phalaenopsis dan kerabatnya, Cattleya dan kerabatnya, Cymbidium, Miltonia, kurang lebih 1500 meter di atas permukaan laut. Yang berikutnya, permasalahan yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga, berapa kebutuhan intensitas cahaya untuk masing-masing anggrek dan bagaimana mengetahuinya? Kebutuhan intensitas cahaya untuk tanaman anggrek berbeda-beda ya, tergantung jenis dan umur tanaman. Sebagai contoh, anggrek dendrobium. Nah, di sini prosentase kebutuhan cahaya matahari tergantung dari masing-masing jenis anggrek. Nah, di sini di bawah ini saya singkat ya, saya ambil yang penting-penting saja. Di bawah ini terdapat beberapa contoh kebutuhan cahaya matahari pada beberapa jenis anggrek. Hal ini juga banyak ditanyakan di Facebook grup-grup anggrek ya. Sebenarnya anggrek ini kuat panas apa tidak? Sebenarnya ini perlu paranet apa tidak? Terus intensitasnya bagaimana? Terus yang berikutnya, apakah pengaruh terhadap pembungaan? Nah, di sini akan saya jelaskan beberapa atau persentase kebutuhan cahaya matahari. Mulai dari yang pertama anggrek epifit ya. Contoh anggrek epifit itu Cattleya. Itu kebutuhan cahaya mataharinya antara 20 sampai 30%. 2 Dendrobium 55 sampai 65%. Oncidium 55 sampai 65%. Phalaenopsis 10 sampai 30%. Yang kedua, anggrek terestrial. Sebagai contoh, Arachnis butuh 100%. Jadi ini full matahari ya. Jadi dia diletakkan di panasnya sudah itu sangat-sangat kuat. Yang kedua, Aranthera. Yang ketiga, Renanthera, Vanda teret, Vanda semiteret. Vanda semiteret ini tidak terlalu panas ya. Antara 70%. Jadi yang nomor 1 sampai 4 itu tadi 100%. Jadi dia panas-panasan kuat. Insya Allah hidup itu ya. Nah, intensitas cahaya matahari dapat diukur dengan alat light meter. Pengaturan intensitas cahaya yang diperlukan dapat dilakukan dengan pemberian naungan seperti paranet atau sejenisnya. Pada umumnya, semua jenis anggrek yang berukuran masih kecil atau bibit atau biasa disebut juga seedling membutuhkan sedikit cahaya yang yaitu berkisar antara 10 sampai 20%, sehingga mutlak memerlukan naungan. Jadi itu 3 permasalahan pertama yang bisa saya share. Berikut solusinya untuk menangani 3 permasalahan tadi. Untuk permasalahan-permasalahan berikutnya insya Allah akan saya upload di part 2 atau bagian 2. Semoga video yang singkat ini bermanfaat bagi teman-teman pencinta anggrek di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.